Halo teman-teman. Sejak zaman dahulu, Thailand sangat terkenal dengan diplomasi bambunya, atau angin ke arah itu. Berkat itu, mereka dibebaskan dari dominasi Barat pada abad ke-19. Serupa di Perang Dunia II, mereka dulu bekerja sama dengan Inggris Raya untuk siap melawan kaum fasis. Tetapi segera setelah diserang oleh Jepang, mereka sekarang tiba-tiba menyadari bahwa Jepang lebih kuat, sehingga Thailand mengikuti porosnya dan menyatakan perang terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Pada tahun 1944, saat sekutu hendak menang, Parlemen Thailand memecat Perdana Menteri Pin Boon Songharam demi mendukung gerakan Thai Merdeka, yang mencakup orang-orang anti-Jepang. Itu berarti mereka bertukar sisi untuk kedua kalinya. Saat perang berakhir, Perdana Menteri Pin Boon Songharam diadili di hadapan pasukan sekutu, dituduh bekerja sama dengan poros. Namun, dia dibebaskan karena sejumlah besar orang Thailand berdiri untuk memprotes. Mereka mengklaim bahwa dia melakukan itu semua untuk kepentingan nasional. Tak hanya rakyat, tentara kerajaan Thailand juga menunjukkan kesetiaan kepada Marsekal Pin Boon. Pada tahun 1947, para perwira melancarkan kudeta yang menggulingkan Perdana Menteri Thamrong Nausat, yang telah bergabung dengan gerakan Thai Merdeka melawan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Mereka kemudian membawa Pin Boon kembali berkuasa. Untuk menyenangkan Barat, dia meninggalkan gaya kepemimpinan fasis, melakukan sejumlah inovasi untuk mengarahkan negara menuju demokrasi. Di sana, Pin Boon mengesahkan pembentukan partai baru, mengampuni beberapa tahanan politik, dan merencanakan pemilu bebas. Namun, dikatakan sebagai yang utama, kenyataannya dia tetap membersihkan dan membunuh para pembangkang seperti biasa. Pada tahun 1950, Pin Boon bergabung dengan AS dari sekitar 3.650 tentara Thailand untuk bergabung dalam Perang Korea. Dia mengatakan kepada parlemen bahwa dengan mengirimkan hanya sejumlah kecil pasukan sebagai tanda persahabatan, kami akan mendapat banyak imbalan. Memang, segera setelah perang, Thailand menerima sekitar 10 juta dolar bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, dan 25 juta dolar pinjaman dari Bank Dunia. Pada saat yang sama, Barat juga menganggap mereka sebagai saudara dan harus direkrut ke dalam faksi yang sama. Pada tahun 1954, Thailand bergabung dengan Organisasi Perjanjian Asia Tenggara dengan AS dan secara resmi menjadi sekutu. Tujuan bersama mereka adalah melawan komunisme. Alasan Thailand bergabung dengan SAATO bukan karena menganggap pihak AS lebih kuat dari pihak Soviet, melainkan karena situasi di negara tersebut. Saat itu, Partai Komunis Thailand sebagian besar terdiri dari etnis Tionghoa, didukung oleh Tiongkok dengan tujuan menggulingkan pemerintah. Oleh karena itu, pihak berwenang takut mereka tidak dapat mengatasinya, jadi yang terbaik adalah berteman dengan AS. Meski menjadi sekutu dan terang-terangan mengutuk Cina, di balik layar, Perdana Menteri Thailand diam-diam mengirim 2 anak dari penasihat dekatnya Sang Patanot Hai ke Beijing. Anak perempuan berusia 8 tahun, putra berusia 12 tahun. Mereka dibesarkan di bawah pengawasan Perdana Menteri Zhou Enlai. Untuk membangun saluran diplomatik pintu belakang, kedua anak itu dibawa sebagai sandera, mirip dengan dinasti Tiongkok di masa lalu. Itu menunjukkan niat baik, persahabatan, tidak ingin menjadi musuh satu sama lain. Namun, Thailand masih merupakan sekutu baik AS, siap terjun ke air mendidih jika AS memberikan uang. Dari tahun 1965 hingga 1972, mereka mengirimkan sekitar 40.000 tentara untuk ikut serta dalam Perang Vietnam. Tentara Thailand sering membawa jimat dan beruntung dengan probabilitas yang sangat tinggi. Sedemikian rupa sehingga banyak tentara Amerika pernah berkata, jika Anda bertempur bersama tentara Thailand, peluang Anda untuk bertahan hidup hampir pasti. Alasannya karena mereka sering bersembunyi di hutan dan berdoa. Oleh karena itu, 40.000 tentara ikut serta dalam pertempuran di Vietnam pada saat yang paling sengit, tetapi hanya 351 orang yang tewas. Berkat keberanian itu, Thailand telah menerima sekitar 1,1 miliar dolar bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat. Jumlah ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu perubahan wajah Thailand ke arah yang positif. Kesediaan mengirim pasukan untuk berperang dengan AS menunjukkan bahwa hubungan mereka sangat dekat, jadi kita tidak perlu membahas lebih lanjut pada tahap ini. Sejak berakhirnya Perang Dingin, hubungan antara AS dan Thailand berangsur-angsur menjadi kabur. Bukan karena konflik besar, tetapi hanya karena mereka tidak lagi memiliki musuh bersama. Sementara itu, Cina tumbuh lebih kuat secara ekonomi dan terkenal di kawasan. Mereka telah membawa banyak uang untuk diinvestasikan dalam jaringan ekonomi di seluruh Asia Tenggara, mengisyaratkan jaringan bisnis Tionghoa perantauan yang beroperasi di wilayah tersebut. Alhasil, total investasi mereka di Asia Tenggara telah melampaui AS sebanyak 3-4 kali lipat. Thailand adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar yang tinggal di luar Cina, dan mendapat keuntungan besar dari investasi Beijing. Berkat kedekatan geografis, serta dukungan masyarakat Tionghoa di Thailand, hubungan kedua negara meningkat pesat baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2010, Cina telah melampaui Amerika Serikat untuk menjadi mitra dagang terbesar Thailand. Tidak hanya secara ekonomi, Beijing semakin populer di kalangan pemerintah Bangkok. Pada tahun 2014, Thailand mengalami kudeta, menggulingkan demokrasi dan beralih ke kediktatoran militer.
Amerika Serikat memimpin dalam memotong 4,7 juta dolar dana senjata, membatalkan serangkaian latihan militer bersama, dan menunda kunjungan perwira militer Thailand. Pada saat yang sama menyerukan untuk segera kembali ke demokrasi dan tidak ada pembenaran. Namun, Thailand tidak mendengarkan AS, mereka beralih ke Cina dan mendapat dukungan. Pada saat yang sama, menerima puluhan kontrak untuk membeli senjata dengan harga murah, dan hampir tanpa pamrih. Untuk beberapa senjata modern yang dibeli dari AS sering memberi syarat bahwa jika mereka ingin menggunakannya, mereka harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Cina belum melakukannya. Selama 3 tahun ke depan, Thailand memesan 49 tank tempur utama VT-4 dan 3 kapal selam dari Cina senilai lebih dari 1 miliar dolar. Ini adalah pembelian senjata terbesar dalam sejarah mereka. Untuk menambah daya tarik, Thailand juga banyak membeli peralatan militer dari Cina seperti kendaraan lapis baja, radar penentuan posisi, roket. Sementara itu, senjata Amerika hampir tidak ada dalam daftar belanja. Thailand dan Cina juga berencana membuka pabrik senjata komersial bersama di Honkaen. Ini akan bertanggung jawab atas perakitan, produksi, dan pemeliharaan sistem senjata canggih untuk Angkatan Darat Kerajaan Thailand. Mereka juga mengizinkan Cina membangun fasilitas kapal selam di pangkalan Angkatan Laut Sattahip. Itu bisa membantu Beijing mengumpulkan intelijen karena memiliki pelabuhan Angkatan Laut AS. Selain itu, Thailand juga mengadakan lebih banyak latihan bilateral tahunan dengan Cina dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Menyadari bahwa situasinya tidak baik bisa kehilangan sekutu lawan. Pada 2019, AS berhenti mengkritik rezim Thailand. Mereka kemudian menyediakan 4 helikopter, 37 kendaraan lapis baja dan 23 tambahan gratis. Secara bersamaan, menandatangani kontrak senilai 400 juta dolar, menjual 8 helikopter serang A-6I, 50 rudal Hellfire dan peluru kendali canggih. Ini adalah kesepakatan senjata paling penting selama bertahun-tahun antara kedua negara. Tampaknya Amerika berusaha mempertahankan kekasih yang tidak setia. Alasan AS harus lunak karena di Thailand pangkalan udara Utapao merupakan pusat logistik penting bagi pasukan AS di Samudera Hindia dan Pasifik. Namun, dari apa yang kami pelajari di atas, jika terjadi konflik dengan Cina, Thailand tidak lagi menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk melayani kepentingan AS. Itulah penilaian ahli strategi Washington. Video berakhir di sini. Terima kasih telah menyukainya, sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.